Dari hikmah sederhana dari apa yang dilakukan Gusmi adalah untuk menyadarkan orang tersebut bahwa ada Tuhan yang sudah menykenario yang terjadi tadi. Pada dasarnya kalau kita sebagai manusia, apalagi sudah berkeyakinan agama Islam, jangankan kebangkrutan kita, atau kita hidup dalam terlilit utang, atau kesuksesan kita, atau materi yang kita miliki, bahkan kematian kita sampai di akhir nanti kan sudah ditentukan sama Allah. Jadi intinya ya dari situ menyadarkan ke diri kita sendiri juga, Mas ya, ke kemanusiaan kita juga intinya kan, dan ke sampai ke titik bahwa kita itu mempunyai Tuhan kan, intinya kan di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh. Hari ini kita tetap mengambil gambar di Taman Ganjaran ya, Taman Ganjaran. Jadi kali ini kita akan membahas, bercerita lah, kalau bahasa gampangnya Mas ya, sharing-sharing, terus ngobrol-ngobrol lah tentang Gusmi. Kalau kemarin kan saya coba menanyakan jenengan tentang pribadi Gusmi kan gitu lah, walaupun sedikit. Kalau sekarang kan saya penasarannya dari sisi Gusmi itu kan banyak manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan itu Mas. Jadi bisa sampai ke arah sana, terus bisa mempraktekkan itu tadi kan perlu ada istiqomah kan gitu Mas. Jadi apa sih yang jalankan Gusmi dengan istiqomah bisa sampai hal-hal kayak gitulah, sangat luar biasa, bisa berbau dengan semua kalangan kan gitu Mas, semua manusia lah bahasanya kan kayak gitu. Jadi kemungkinan jenengan bisa menyaringkan lah kepada kita, kepada saya khususnya kan gitu. Jadi bagaimana? Kalau dalam keyakinan agama Islam, Gusmi adalah wali Allah, ya. Kan gitu Mas? Iya. Nah, seseorang yang sudah menjadi wali Allah otomatis adalah hamba Allah, otomatis penerus al ulama warasatul anbiya. Ya. Jadi Gusmi adalah penerus dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan di situ syarat untuk menjadi seorang wali, syarat mutlaknya adalah menjadi manusia dulu Mas. Karena agama sebenarnya berfungsi atau dikhususkan untuk manusia, bukan selain manusia. Agama tidak berlaku untuk hewan, tanaman, tapi agama difungsikan atau berlaku hanya untuk manusia. Jadi secara pribadi pasti, apalagi kalau dalam keyakinan Islam, seseorang yang sudah menjadi waliullah atau wali pasti adalah sudah sukses menjadi hamba atau menjadi manusia. Karena kalau sudah menjadi manusia, makanya Gusmi sudah bisa memperlakukan setiap manusia itu sebagaimana mestinya. Dan bahkan Gusmi menginspirasi setiap manusia yang tidak sadar kemanusiaannya menjadi sadar. Yang tadi tidak sadar bahwa manusia adalah hamba Allah, hamba Tuhan, menjadi sadar kembali. Kan banyak cerita, kayak ada cerita sedikit lah. Saya juga mendengar cerita, kadang-kadang ada orang bangkrut kok tambah diutangi. Ini kan gitu Mas. Ya. Terus ada orang susah kok tambah dimintai kan kayak gitu Mas. Cerita-cerita kayak gitu kan, itu kan mestinya kan ada hal-hal yang perlu disampaikan kan kayak gitu. Nggih. Apa yang dilakukan, memang banyak cerita yang menyangkut Gusmi itu seperti itu Mas. Ada orang bangkrut malah direpoti kan gitu. Ya. Orang yang terlilit utang malah diutangi sama Gusmi. Ini kalau
kalau kaji secara keilmuan, sebenarnya adalah untuk pembebasan seseorang itu tadi yang mengalami bangkrut atau terlilit utang tadi. Kan banyak cerita ini yang sudah beredar. Cuma saya tidak membahas masalah karomah Gusmi, tapi hikmah di balik apa yang telah dilakukan Gusmi. Pada dasarnya kalau kita sebagai manusia, apalagi sudah berkeyakinan agama Islam, jangankan kebangkrutan kita, atau kita hidup dalam terlilit utang, atau kesuksesan kita, atau materi yang kita miliki, bahkan kematian kita sampai di akhirat nanti kan sudah ditentukan sama Allah, sama Tuhan kita. Ya. Dari hikmah sederhana dari apa yang dilakukan Gusmi adalah untuk menyadarkan orang tersebut bahwa ada Tuhan yang sudah menykenario yang terjadi tadi. Jadi intinya ya dari situ menyadarkan ke diri kita sendiri juga, Mas ya, ke kemanusiaan kita juga intinya kan, apa namanya, sampai ke titik bahwa kita itu mempunyai Tuhan kan, intinya kan di situ. Sebenarnya arahnya hikmahnya ke situ. Hikmahnya ke situ. Cuman apa yang dilakukan Gusmi ya sebaiknya ya jangan ditiru kalau hal seperti itu. Karena istilahnya kalau dalam agama Islam ini namanya ilmu sir, Mas. Jadi ilmu sir ini biasanya hanya orang-orang khos, istilahnya orang-orang khusus atau wali-wali Allah yang bisa melakukan. Kalau bukan wali ya jangan tiru-tiru. Ya jangan tiru seperti itu. Itu kan yang berkembang di luar kan banyak cerita-cerita sing kayak gitu. Okay. Tapi kalau saya ingin bertanya kan, di situ kan kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari cerita itu kan enggak cuman sekedar meniru aja kan gitu, Mas. Itu kan praktek kan di situ kan. Jadi dari hal-hal yang kayak gitu kan otomatis kan kita apa namanya, inti sing paling dasarnya kan Gusmi juga tahu, mengalami kan, maksudnya mengalami apa, pelajaran-pelajaran lah intinya kayak gitu, Mas. Oke. Karena kalau dari cerita tadi, Mas, sebenarnya kalau kita mau membedah lebih dalam lagi, Gusmi kan sebenarnya ingin menyadarkan. Sebenarnya sebagai manusia, sebagai hamba, kita terlahir di dunia kan tidak membawa apa-apa kan. Seperti bayi-bayi lahir di dunia kan tidak membawa apa-apa, tidak membawa materi apapun. Bahkan kain nggak bawa kan. Cuman kadang karena kita sudah terikat dengan dunia, seakan-akan ketika kita bangkrut kita kehilangan sesuatu, kita lupa bahwa ketika kita lahir kita tidak membawa apa-apa sama sekali. Di situ Gusmi sebenarnya ingin mengingatkan seseorang tadi, yang punya adalah Allah, yang punya segala sesuatu itu adalah Allah. Terserah Allah mau mengambilnya lewat dicuri orang, lewat kebangkrutan. Gusmi mempelajari dalam keadaan apapun, yang sudah saya sering bahas dalam video-video sebelumnya. Ilmu tauhid, Mas. Allah itu berhak bebas bagi Allah. Bebas bagi Allah untuk mengambil apa yang dimiliki Allah, karena yang punya sebenarnya kan ada Allah. Mengambil sesuatu dari kita lewat kebangkrutan, lewat dicuri orang, atau lewat gagal usaha, bagi Allah kan bebas miliknya. Yang diinspirasi Gusmi ketika orang yang mengalami kebangkrutan malah direpoti, orang yang terlilit utang malah dihutangi. Itu sebenarnya adalah melatih mental agar kita sadar kembali bahwa segala sesuatu sebenarnya adalah apa yang kita miliki di dunia ini berupa materi, ilmu, kemuliaan atau derajat sebenarnya adalah dihutangi Allah. Istilahnya kan gitu. Dihutangi Allah yang suatu saat akan ditagih pertanggungjawaban. Jadi tetap intinya kalau bisa itu
tetap ke tauhid Mas ya. Dari yang di jalani Gusmi semua itu intinya untuk menyadarkan manusia sampai kepada Tuhannya lagi, intinya kayak gitu. Oke. Cuman kadang-kadang ada beberapa orang Mas yang mengatasnamakan meniru laku Gusmi. Nggak bisa. Apa yang dilakukan Gusmi adalah hanya untuk Gusmi pribadi. Karena kita juga bukan Gusmi. Kadang-kadang orang pelajaran sederhana yang yang diajarkan Gusmi adalah menjadi diri sendiri. Iya. Dari apa pembicaraan kita kan terus tentang kemanusiaan kan Mas ya. Kemanusiaan ini kan banyak macamnya kan, jalan-jalannya untuk mempraktekkan di kehidupan nyata ini kan banyak sekali Mas. Cara-cara apa namanya mempraktekkan ke arah sana itu Mas. Jadi menurut jenengan yang paling simpel yang sudah dipraktekkan Gusmi itu seperti apa Mas? Ya paling sederhana Mas. Janganlah meniru apa yang dilakukan Gusmi yang kita tidak paham ilmunya. Istilahnya jangan taklid buta lah. Iya. Jangan mencontoh apa yang dilakukan Gusmi ketika kita tidak punya ilmunya. Apalagi kita tidak diperintah oleh Allah. Karena kita bukan wali. Iya. Karena kita harus menyadari apa yang dilakukan seorang wali adalah khusus untuk wali. Yang bukan wali jangan ikut-ikut. Istilahnya kan gitu. Ya kan gitu, saya bertanya kayak gini kan banyak di apa namanya meniru tanpa ilmu, tanpa dasar. Ini kan bahaya juga Mas. Okay. Jadi bukannya buat kita yang itu juga kan bisa. Okay. Jadi untuk contoh-contoh hal kayak gitu kan membahayakan juga lah bagi sekelilingnya kan. Jadi kalau kita ingin ambil contoh dari Gusmi, jadi kita kan harus jadi diri sendiri, kan begitu. Modal dasarnya kan harus dari diri sendiri dulu kan gitu. Untuk bisa mempraktekkan yang sudah diberi contoh lah. Walaupun contoh itu khusus buat Gusmi, bukan buat kita kan. Kan gitu. Kalau sampean ingin mencontoh Gusmi itu sederhana. Satu saja, jangan banyak-banyak. Kalau sampean ingin ngikuti Gusmi satu dan mudah sekali. Iya. Sampean dawamkan wudu. Nah, ini sing paling penting. Jangan yang lain-lain. Iya. Satu saja, sama-sama mulai dari satu saja. Kalau sampean ingin belajar sama Gusmi. Dalam kehidupan sehari-hari, dawamkanlah wudu dulu. Jadi setiap hari. Jadi jangan terlalu lama sampai dalam keadaan tidak mempunyai wudu atau dalam keadaan batal atau berhadas istilahnya. Itu dulu. Istiqomah gitu Mas. Istiqomah. Jadi harus sampai langgengkan sampai meninggal nanti. Itu saja dulu. Cara paling mudah lah. Cara paling mudah. Jadi gak usah ngaku-ngaku. Iya. Nah, zaman istilahnya kalau siapapun kan boleh mengaku santrinya Gusmi. Boleh. Tapi santri Gusmi paling sederhana, pasti beliau itu yang santrinya Gusmi pasti mendawamkan wudu Mas. Jadi, sebelum nanti menghormati Quran atau banyak hal yang lah ini kan yang perlu kita yang saya mau pertanyakan juga di situ Mas. Apa sih yang diistiqomahkan Gusmi kan gitu kan. Bisa sampai sing kayak gitu kan gitu. Karena nggak ada satupun wali-wali Allah itu yang nggak mendawamkan wudhu Mas. Tapi kita biarpun tidak menjadi wali kan boleh mendawamkan wudhu. Pasti ketika saya mulai mendawamkan wudhu ini, saya pastikan 1 bulan saja saya mendawamkan wudhu, ada perubahan dalam kehidupan sampean. Sudah lain lah ininya Mas. Insya Allah sampean mudah memahami ilmu, mudah respect dalam kehidupan ini.
dan mudah memahami segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Iya, saya juga pernah mendengar, Mas. Ini dalam kalau bahasa mengistiqomahkan wudhu nih, flashback ke belakang lah. Ada sedikit itu. Kayak Pangeran Diponegoro zaman berjuang nih loh. Saya pernah mendengar juga. Itu sama kayak gitu, Mas. Leres. Makanya orang-orang hebat itu sebenarnya adalah bukan karomah, Mas, sebenarnya. Karena orang-orang hebat atau aulia Allah atau wali-wali Allah sebenarnya tidak pernah mencari karomah. Karomah itu sebenarnya adalah bonus dari karena kita istiqomah, mengistiqomai sesuatu. Seperti zaman istiqomah mendawamkan wudu, istiqomah menghafalkan Al-Quran atau membaca Al-Quran lah. Istiqomah yang terpenting, satu pelajaran berharga dari Gusmi adalah sebenarnya istiqomah. Kalau zaman banyak orang yang meniru gila dengan karomah Gusmi, tapi tidak pernah mau belajar apa yang telah diistiqomai Gusmi. Gusmi tiap tahun qiyamul lail, menghatamkan Quran, membaca manaqib Syekh Abdul Qadir, dan banyak sekali istiqomah Gusmi yang selalu dilakukan. Ini loh sebenarnya. Nah, saya kepingin jadi santri Gusmi. Loh, syariatnya harus benar dulu. Jadi siapapun boleh jadi santrinya Gusmi. Asalkan itu tadi, Mas. Ada. Jadi jangan cuma meniru tapi tanpa ilmu. Biar gak salah kaprah. Sebenarnya konsep dasar dari apa ajaran Gusmi sebenarnya adalah, Mas, pakemnya adalah syariat, toreko, hakikat, ma'rifat, dan ma'rifatul ma'rifat. Ketika sama bisa melakukan ini sekaligus dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang namanya tauhid. Tauhid adalah ketika sama sempurna melakukan syariah, toreko, hakikat, ma'rifat, dan ma'rifatul ma'rifat dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang namanya tauhid. Dalam bahasa umum, Allah selalu menang dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah selalu menang dalam aspek kehidupan kita. Dan Allah tidak pernah kalah dalam apapun. Jadi tetap dalam keseharian kita, dalam menjalankan apapun itu udah masuk nang syariah, Mas ya. Kan syariat, hakikat, toreko, ma'rifatul ma'rifat itu adalah sekali jalan, Mas. Ketika saya melakukan sesuatu berbarengan ini sebenarnya, bukan dipilah-pilah. Iya, kan kebanyakan kita sendiri kadang menilai kayak gitu kan, kayaknya dipenggal-penggal lah, Mas. Syariat sendiri kan gitu kan, toreko sendiri kan kayak gitu. Karena saking sempurnanya tauhid Gusmi, sempurnanya syariat Gusmi, toreko Gusmi, hakikat Gusmi, ma'rifat Gusmi, ma'rifatul ma'rifat Gusmi, bagi orang awam tidak terlihat terlihat aneh. Jadi padahal itu ada keilmuan yang harus dipahami dulu. Jadi kembali lagi dari flashback dari cerita yang dari awal. Jadi jangan tiru-tiru niku karena kita gitu gak hafal ini tadi, Mas ya. Gak hafal kalau Gusmi itu udah sempurna semuanya kan gitu. Secara kemanusiaan, secara sudah komplit lah intinya kan kayak gitu. Makanya kalau sampean ingin jadi santri Gusmi, pelajaran sederhananya daimkan wudu dulu. Ini harus sampean istiqomai. Ini dulu. Oke. Jadi inti dari perbincangan ini, kalau kita kepingin jangan tiru-tiru lah ini. Kita harus punya ilmu dulu. Kan, minimal tapi udah ada dikasih contoh sedikit. Daimna wudu. Kalau kepingin istiqomah dulu. Jangan terburu-buru tenggaroma gitu, Mas. Ya, oke, teman-teman, untuk perbincangan kali ini ya tambah seru aja sih. Intinya kalau udah ngomongin masalah Gusmi, kita akan tambah sangat ingin tahu lah terus tentang bukan masalah karomanya enggak, cuman kita dari sisi kemanusiaan itu tadi, Mas. Jadi kita
sampai ke arah sana kita harus istiqomah apa kan gitu Pak. Jadi untuk kita perbincangan kita hari ini kita tutup sampai di sini dulu. Kita teruskan lain waktu. Jadi masih banyak yang perlu diperbincangkan lah biar kita tidak gagal paham bahasa gampang aja kan kayak gitu. Jadi cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.